Tiap rupiah yang dikelola negara ada tanggung jawabnya. Danantara berdiri untuk memastikan keuangan negara tetap transparan dan akuntabel. Now, what? Nah, menurut perspektif keuangan negara terdapat 3 poin utama. Poin pertama adalah dari mana dana itu berasal. Dana Danantara sebagian besar berasal dari dividen BUMN. Jadi mana dividen BUMN adalah keuntungan yang diperoleh yang akan disetor kepada negara. Nah, selanjutnya adalah modal Danantara juga berasal dari penyertaan modal dari pemerintah berupa tunai. Lalu ada juga barang milik negara serta kepemilikan saham dari pemerintah dalam BUMN tersebut. Nah, yang dimana oleh karena itu pemerintah berusaha menggabungkan seluruh modal investasi ke dalam satu lembaga, yakni Danantara, agar proses pelaksanaannya lebih terarah dan lebih terstruktur. Nah, selanjutnya adalah mekanisme penyertaan modal. Di mana dalam sistem baru ini pemerintah tidak langsung memberikan penyertaan modal negaranya kepada BUMN, maka tetapi langsung diserahkan kepada pihak Danantara. Di mana pihak Danantara bertugas untuk menyalurkan modal ini kepada BUMN agar sesuai kebutuhan dan sesuai hasil analisis bisnis yang matang. Di mana mekanisme ini membuat alokasi dana menjadi lebih tepat sasaran dan mengurangi beban risiko keuangan negara, khususnya pada APBN. Nah, selanjutnya adalah efisiensi dan return. Di mana dengan sistem pengelolaan yang lebih terpusat dan terprofesional, Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Nah, di mana dengan memaksimalkan keuntungan atau return dan memperkuat manajemen risiko, cara ini dinilai lebih efektif dibandingkan pengelolaan dana melalui mekanisme APBN secara langsung. Karena Danantara memiliki keleluasan dalam mengambil keputusan bisnis strategis serta dapat membuat posisi keuangan BUMN semakin kuat. Sedangkan dalam prinsip akuntabilitas, Danantara wajib menjalankan prinsip transparansi. Setiap kegiatan keuangan harus dilaporkan secara terbuka melalui laporan keuangan yang diaudit secara independen serta diawasi oleh KPK, BPK, dan Dewan Pengawas Internal. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana negara dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan. Untuk memperkuat mekanismenya, pemberian PMN langsung ke BUMN dihentikan dan menyalurkannya ke Danantara untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengawasan keuangan negara. Dengan sistem terpusat, pemerintah dapat lebih mudah memantau pergerakan dana dan memastikan setiap investasi sesuai dengan tujuan strategis. Namun, pengelolaan terpusat ini menuntut transparansi yang tinggi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Pertama, perlu dipahami bahwa Danantara ini merupakan badan pengelola investasi yang strategis yang menerima sumber dana dari pemerintah. Jika modal Danantara bersumber dari dana pemerintah, maka dana tersebut tidak lagi menjadi bagian dari kas negara, melainkan berubah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, setelah pemerintah itu menyertakan modal ke dalam Danantara, dana itu tidak lagi dikelola secara langsung dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, tetapi dikelola secara mandiri oleh badan hukum tersendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan juga Undang-Ungdang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, khususnya Pasal 2 Ayat 1 G yang berbunyi, kekayaan negara yang telah dipisahkan memang masih termasuk dalam lingkup keuangan negara, tetapi tidak tercatat dalam kas negara. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 3 Ayat 2 ditegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal pada badan usaha seperti BUMN dan tidak lagi dikelola dalam APBN. Nah,
Nah, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa BUMN merupakan badan usaha dengan modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Meskipun Danantara bukan BUMN, secara langsung status hukumnya serupa karena modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan untuk tujuan investasi dan pengembangan sosial ekonomi. Selanjutnya, dari sisi akuntabilitas dan pengawasan, walaupun Danantara mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, tetapi pengawasannya tetap dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Artinya, Danantara tetap wajib mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dan hasil investasinya kepada publik. Secara fiskal, kekayaan yang dipisahkan memang keluar dari siklus APBN, tetapi secara hukum tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola secara transparan dan profesional. Dengan demikian, meskipun modal Danantara berasal dari dana pemerintah, statusnya telah berubah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, akuntabilitas publik tetap melekat melalui mekanisme audit dan pengawasan BPK. Danantara Indonesia sebagai lembaga dana investasi milik negara atau sovereign wealth fund memiliki sistem akuntabilitas dan audit yang dirancang untuk menjamin transparansi, tata kelola yang baik, serta akuntabilitas publik terhadap kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2024 tentang lembaga pengelolaan investasi, Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang mandiri secara keuangan dan secara operasional, namun tetap bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Pengawas. Meskipun dana yang dikelola berasal dari penyertaan modal negara yang dipisahkan dari APBN, mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya tetap berlandaskan pada prinsip perbendaharaan negara. Dalam hal audit, Danantara menerapkan sistem pengawasan ganda. Pertama, pengelolaan keuangan Danantara wajib diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan audit terhadap Danantara karena lembaga ini memiliki pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, secara administratif Danantara tidak menggunakan dana APBN. Secara substantif tetap termasuk dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Penjelasan teman saya yang mengatakan bahwa Danantara memiliki dua sistem pengawasan. Sistem pengawasan tersebut serupa dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pengelola kekayaan negara lain di tingkat internasional seperti Temasek Holding di Singapura dan Hasanah Nasional di Malaysia yang diaudit oleh auditor independen namun tetap melaporkan hasilnya kepada pemerintah. Dengan model ini, Danantara menjaga keseimbangan antara fleksibilitas investasi strategis dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem akuntabilitas Danantara adalah kombinasi antara tata kelola korporasi modern dan prinsip akuntabilitas keuangan negara sehingga menjamin transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau biasa disebut dengan BPI Danantara didirikan dengan posisi keuangan yang secara fundamental berbeda dengan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pemisahan ini merupakan desain utama dari pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund atau badan investasi milik negara yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi aset negara tanpa terikat oleh sistem perbendaharaan negara yang kaku. Sumber pendanaan dan kerugian yang independen. Danantara tidak mengelola dananya secara utuh dari APBN. Adapun sumber dana utamanya yaitu yang pertama, efisiensi APBN, yang kedua, dividen BUMN, dan yang ketiga melalui mekanisme pasar seperti penerbitan surat utang dan pinjaman investasi global. Konsekuensi dari pemisahan ini adalah segala kerugian yang dialami Danantara tidak serta-merta dianggap sebagai kerugian negara oleh pembendaharaan APBN, seperti yang ditegaskan oleh pejabat negara. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kecepatan operasional yang tinggi mirip dengan perusahaan investasi global lainnya. Ya, Danantara berperan sebagai pengelola mandiri aset negara.
dengan tujuan utama melakukan reinvestasi dana BUMN untuk meningkatkan nilai portofolio secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan PP nomor 10 tahun 2025, Danantara berwenang untuk melakukan dividen dari holding BUMN serta melakukan penyelenggaraan dana melalui holding tersebut. Nah, keuntungan yang diperoleh digunakan sebagai modal berputar untuk perkembangan BUMN agar terus bersaing ke depannya. Sebagai entitas independen di bawah Presiden, Danantara berfungsi untuk mengoptimalkan pertumbuhan kekayaan negara menjadi pertumbuhan ekonomi agar tidak terikut tercemar berdasarkan birokrasi anggaran. Pengelolaan dana oleh Danantara secara substantif termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, meskipun secara administratif berada di luar kas umum negara. Berdasarkan pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Sumber dana Danantara berasal dari PMN yang dikelola melalui APBN, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dana yang dikelola oleh Danantara tetap memiliki karakter publik. Mengapa demikian? Karena tetap termasuk dalam keuangan negara, meskipun dikelola secara terpisah dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya, secara hukum keuangan negara, posisi Danantara berada pada dua dimensi, memiliki fleksibilitas korporasi sebagaimana lembaga investasi negara atau SWF, namun tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Karena sumber dananya masih berasal dari APBN, maka pengawasan terhadap Danantara masih dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dengan model ini negara berupaya menjadikan aset publik sebagai instrumen investasi produktif untuk pembangunan nasional tanpa mengurangi tanggung jawab publik. Dengan demikian, pengelolaan Danantara masih tetap dalam koridor hukum keuangan negara karena bersumber dari dan ditujukan bagi kepentingan publik. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah Danantara merupakan lembaga pengelola investasi milik negara yang dibentuk untuk mengatur dan mengembangkan dana publik secara profesional dan efisien. Sumber dananya berasal dari dividen BUMN, kekayaan modal negara, serta kekayaan negara yang dipisahkan seperti saham, uang tunai, dan aset milik negara. Berbeda dengan sistem sebelumnya, pemerintah kini menyalurkan modal ke Danantara agar lebih terfokus dan tepat sasaran. Meskipun sumbernya berasal dari APBN, setelah disetor Danantara berubah menjadi kekayaan milik negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dari sisi akuntabilitas, Danantara tetap diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta audit oleh auditor independen untuk memastikan transparansi dan tata kelola yang baik. Laba atau hasil investasinya tidak dikembalikan ke kas negara, melainkan dikelola kembali untuk investasi baru yang memperkuat portofolio aset negara. Dengan demikian, meskipun Danantara beroperasi secara mandiri di luar sistem APBN, secara substantif tetap termasuk dalam pengelolaan keuangan negara karena mengelola kekayaan publik. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana negara, memperkuat kinerja
BUMN serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan investasi negara. Baik. Isu mengenai analisis keuangan dan akuntabilitas pada Danantara menjadi penting dalam konteks hukum keuangan negara karena berkaitan langsung dengan bagaimana kekayaan negara yang dikelola secara transparan, efisien, dan juga bertanggung jawab. Sebagai salah satu badan usaha milik negara atau dikenal dengan BUMN, Danantara dia memegang peranan strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan untuk tujuan pembangunan dan juga pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap aktivitas keuangan yang dilakukan perusahaan ini dia tetap termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam kerangka hukum keuangan negara, prinsip akuntabilitas menjadi dasar utama. Akuntabilitas tidak hanya bermakna laporan keuangan, tetapi juga dia mencerminkan pertanggungjawaban moral dan juga hukum atas pengelolaan dana publik. Melalui analisis keuangan, negara dan publik dapat menilai sejauh mana Danantara menjalankan fungsinya secara efisien. Apakah penggunaan modal negara itu dia memberikan manfaat yang optimal, serta apakah ada indikasi penyimpangan yang ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, akuntabilitas keuangan juga dia menjadi sarana penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. Tanpa adanya transparansi dan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, potensi terjadinya penyalahgunaan dan korupsi akan semakin besar. Dengan demikian, isu ini dia tidak hanya relevan bagi kepentingan ekonomi, tetapi bagi penegak prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Singkatnya, pentingnya isu ini dia terletak pada upaya memastikan bahwa setiap rupiah kekayaan negara yang dikelola melalui BUMN seperti Danantara digunakan secara efektif, efisien, dan juga sesuai dengan peraturan undang-undang demi tercapainya tujuan nasional dan juga kesejahteraan masyarakat.